Oke, setelah di video sebelumnya kita belajar mengenai cara instalasi dan konfigurasi MySQL, serta bagaimana cara menjalankan SQL di dalam MySQL Client. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan mengenai topik database. Dan seperti biasa, sebelum kita mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai database, kita terlebih dahulu harus mempelajari apa itu database ya. Jadi, database adalah kumpulan data yang terstruktur secara terorganisir dan disimpan di dalam suatu sistem yang dapat diakses dan dikelola secara efisien. Nah, sistem yang dimaksud di sini itu adalah DBMS ya. Dan di mana DBMS yang kita akan pelajari itu adalah MySQL. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang dimana di dalam aplikasi MySQL itu di dalamnya biasanya terdiri dari beberapa database. Yang dimana setiap database itu terdapat satu atau lebih tabel. Tapi kalau misalnya di dalam sebuah database itu tanpa ada tabel, itu sebenarnya bisa aja ya. Cuman kan nggak masuk akal gitu kita buat database tapi nggak ada tabelnya. Nah, di sini aku akan membuat analoginya ya supaya kalian lebih kebayang. Jadi kalian bisa bayangkan sebuah database itu seperti file spreadsheet atau file Excel, yang dimana dalam file tersebut terdapat beberapa tabel. Atau kalian juga bisa membayangkan sebuah database itu seperti folder, yang dimana di dalam folder itu biasanya terdapat beberapa file. Nah, filenya itu kalian bisa bayangkan seperti tabel. Jadi dengan membuat database tersebut, harapannya data-data yang akan kita simpan itu akan lebih terstruktur dan terorganisir. Oke, mungkin segitu aja untuk awalannya. Nah, sekarang kita akan langsung coba ke prakteknya ya. Jadi yang pertama kita akan mencoba untuk membuat sebuah database. Nah, untuk membuat sebuah database kita perlu perintah SQL yaitu create database, lalu diikuti dengan nama database yang ingin kalian buat. Sebagai contoh di sini aku ingin membuat sebuah database dengan nama latihan. Nah, kalian bisa menulis perintah SQL-nya itu di MySQL Client yang ingin kalian pakai. Sebagai contoh di sini aku menggunakan MySQL Workbench. Lalu setelah selesai kalian bisa run SQL-nya. Nah, jika sudah ada pesan berhasil seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil membuat database-nya. Nah, kalau bagi kalian yang gagal, coba cek lagi perintah SQL-nya, mungkin ada typo atau kalian lupa mengaktifkan service MySQL-nya. Lalu untuk melihat database yang sudah kita buat, kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah SQL yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu show databases. Jadi perintah ini akan menampilkan semua daftar database yang ada di dalam server MySQL. Lalu yang berikutnya kita akan mempelajari perintah SQL yaitu use, lalu diikuti dengan nama database-nya. Nah, perintah ini digunakan untuk menentukan database mana yang akan kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah SQL berikutnya. Perlu diingat kalau database yang akan kita gunakan itu harus sudah dibuat terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan database-nya nggak ada, maka nanti MySQL-nya akan mengembalikan pesan error. Nah, perintah ini akan sangat berguna jika kalian nanti ingin bekerja secara eksklusif dengan satu database saja. Jadi kalian nggak perlu lagi menyebutkan nama database-nya setiap kali kalian menjalankan perintah SQL. Nah, berikut aku berikan contoh perintah SQL-nya supaya kalian lebih kebayang dengan apa yang aku maksud barusan. Jadi kedua perintah ini digunakan untuk membuat sebuah tabel. Hanya saja yang membedakan adalah yang di sebelah kiri itu kita nggak menggunakan database dengan perintah use tadi. Sedangkan yang di kanan kita sudah terlebih dahulu memilih database yang akan kita pakai dengan perintah use. Jadi dengan hanya menulis satu perintah use di awal, kita sudah bisa menghemat beberapa penulisan SQL ke depannya. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah menghapus database. Nah, ini perlu diperhatikan lagi karena sekalinya kalian sudah menghapus database, itu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Nah, untuk perintah SQL-nya yaitu drop database, lalu diikuti dengan nama database-nya. Sebagai contoh di sini kita akan coba hapus database yang sudah kita buat, yaitu database latihan.
Nah, jika sudah ada pesan berhasil seperti ini, artinya database-nya sudah berhasil terhapus. Nah, untuk ngeceknya kita bisa menggunakan perintah show databases lagi untuk melihat apakah nama database-nya sudah terhapus atau belum. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu database, lalu cara membuatnya, cara menggunakannya, dan cara menghapusnya. Dan semoga kalian mempelajari hal baru di video ini. Dan seperti biasa, sampai berjumpa di video berikutnya.